Asal muasal dugaan korupsi yang dilakukan Denny Siregar melibatkan Telkomsel. Ex-Ketua KPK Firly Bahuri belum menyerah, kembali layangkan pra-peradilan. KPK periksa ex-wakil Ketua DPR, kasus korupsi Bupati Kukar kembali diselidiki. KPK tahan satu tersangka dari pihak swasta, penyelidikan belum berakhir. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Himpunan Mahasiswa Islam melaporkan Denny Siregar ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan gratifikasi. Dugaan tersebut awalnya diungkap oleh akun Twitter @logikapolitik yang menyebut kerjasama ini untuk menutupi kasus pembocoran data dengan Denny Siregar sebagai korbannya yang dilakukan salah satu pegawai Telkomsel di Surabaya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima laporan dugaan korupsi yang melibatkan Telkomsel dan pegiat media sosial Denny Siregar. Laporan itu terkait dugaan bantuan dalam bentuk sponsorship sejumlah 51 miliar rupiah. Juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus dugaan korupsi merupakan langkah nyata untuk membantu KPK. Di sisi lain, Ali Fikri juga menyinggung bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi harus dilengkapi sejumlah bukti permulaan sebagai syarat. Adapun laporan atas dugaan gratifikasi dari Telkomsel kepada Denny Siregar itu dilaporkan oleh sejumlah pihak yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Aktivis HMI juga telah melakukan aksi damai di KPK sebelum melaporkan dugaan tersebut. Dugaan tersebut awalnya diungkap oleh akun Twitter @logikapolitik yang menyebut kerjasama ini untuk menutupi kasus pembocoran data dengan Denny Siregar sebagai korbannya yang dilakukan salah satu pegawai Telkomsel di Surabaya. Pelaku kasus ini sudah divonis 8 bulan penjara. Setelah kasus itu bergulir, Denny mengajukan gugatan perdata sebesar 1 triliun rupiah kepada Telkomsel dengan menggandeng pengacara Beken Oto Hasibuan. Saat proses persidangan, Komisaris Telkomsel Wisnu Utama dan Andi Wibowo melakukan mediasi antara pihak Denny dengan Telkomsel. Menurut akun @logikapolitik, Denny menurunkan tuntutannya menjadi 100 miliar rupiah lantaran tidak mendapatkan respon positif dari Telkomsel. Akan tetapi Telkomsel tak merespon tuntutan tersebut. Disebutkan pada 14 Desember 2023, Telkomsel akhirnya mengajukan proposal perdamaian dalam bentuk kerjasama film dengan Denny Siregar dengan total nilai 80 miliar rupiah untuk 8 film. Hal ini diungkapkan dalam tangkapan layar kontrak kerjasama antara kedua belah pihak yang diunggah oleh akun @logikapolitik. Kami sudah melaporkan terkait Denny Siregar, di mana kasusnya adalah gratifikasi dan diterima juga oleh Humas dan Humas juga. Tindak lanjutnya seperti apa? Untuk tindak lanjutnya akan dikabarkan oleh pihak KPK dalam Ada target apa? Kalau untuk target mungkin kami akan kembali lagi untuk di depan. Kalau buat selanjutnya Denny Siregar ini sampai tersangka atau gimana? Terus berapa kerugiannya sih sebenarnya?
Kalau untuk tersangka kami belum bisa memastikan karena untuk kerugiannya itu adalah sebesar 51 miliar yang dimana pihak Telkomsel membeli sponsorship kepada Deddy Siregar. Sebesar berapa tadi? 51 miliar. Untuk harapannya sendiri apa? Nah, untuk harapannya kami untuk itu mengusut tuntas ke kasus Deddy Siregar tersebut agar Indonesia ini bebas dari. Setelah Hakim Pengadilan Negeri Jaksel menolak gugatan pra-peradilan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri terkait sah tidaknya penetapan tersangka dengan tergugat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto ke PN Jaksel, Firly Bahuri kembali menggugat Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Sapri Simanjuntak. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri kembali melayangkan gugatan pra-peradilan. Firly Bahuri tidak terima dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Kali ini, Firly menggugat Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Sapri Simanjuntak. Dilansir SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel, Selasa 23 Januari 2024, gugatan tersebut telah terregister dengan nomor perkara 17-PID.PRA/2024-PN Jakarta.SEL.gugatan didaftarkan Senin 22 Januari 2024. Duduk sebagai pemohon Firly Bahuri. Sementara termohon dalam hal ini Direskrimsus Polda Metro Jaya. Sebagaimana diketahui, Firly sebelumnya telah mengajukan gugatan pra-peradilan terkait sah tidaknya penetapan tersangka dengan tergugat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto ke PN Jaksel. Namun, Hakim PN Jaksel menolak gugatan tersebut. Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hakim juga mengabulkan eksepsi dari pihak Polda Metro Jaya. Status tersangka Firly pun dinyatakan sah. Salah satu pertimbangan hakim ialah permohonan yang diajukan oleh Firly tak sekedar terkait urusan formil. Hakim juga menyatakan Firly menyerahkan bukti yang tidak terkait dengan pra-peradilan ini. Di sisi lain, Firly Bahuri juga dipolisikan buntut menyerahkan bukti dokumen penanganan kasus dugaan suap ex-pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan dalam sidang pra-peradilan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Kepolisian mengatakan masih mendalami kasus tersebut. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya perlu menjelaskan lebih detail soal pendalaman kasus tersebut, termasuk ada atau tidaknya rencana pemeriksaan terhadap Firly. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memastikan bakal menindaklanjuti laporan tersebut. Polda Metro juga akan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan mengumpulkan barang bukti. Ya memang betul ada permohonan pra-peradilan yang didaftarkan kembali oleh Komjen Firly Bahuri melalui kuasa hukumnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 kemarin. Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan sudah ditunjuk Hakim Tunggal yang akan memeriksa perkara tersebut yaitu S. Yono SMH yang mana sudah ditetapkan sidang pertama yaitu hari Selasa tanggal 30 Januari. Metro Jaya menghormati gugatan pra-peradilan yang diajukan dan Polda Metro Jaya dalam hal ini Bitkum Polda Metro Jaya siap menghadapi gugatan pra-peradilan tersebut.
lagi. Sampai dengan saat ini penyidik masih bekerja menyelesaikan hal tersebut ya. Mungkin berkasnya apa aja Pak yang kurang yang sehingga jadi jaksa mengembalikan lagi ke polisi? Ya, detailnya nanti kami update penyidik ya Mas ya. Seperti yang kami sampaikan tadi rekan-rekan bahwa Polda Metro Jaya menghormati adanya gugatan pra-peradilan tersebut dan saat ini Bitkum sedang mempersiapkan dan Polda Metro Jaya menyatakan kesiapan atau siap menghadapi gugatan. Kasus korupsi Bupati Kukar kembali diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini, mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat Rita Widyasari. Selain mantan Wakil Ketua DPR Aziz, orang lainnya juga diperiksa sebagai saksi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mencecer mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin terkait pengondisian perkara ex-Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Aziz diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat Rita Widyasari di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Diketahui, Aziz menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin 47 terkait penanganan perkara di lembaga anti rasuah itu. Salah satunya untuk perkara ex-Bupati Kukar tersebut. Selain Aziz, KPK juga memeriksa seorang wira swasta bernama Agus Susanto dan mahasiswa bernama Nikodemus R47. Lalu, seorang ibu rumah tangga bernama Rifka Amalia dan karyawan bernama Ardianor turut diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, KPK belum mengungkap isi pemeriksaan terhadap 4 saksi lainnya. Sebagai informasi, Rita ditetapkan sebagai tersangka TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun bersama Koirudin pada 16 Januari 2018. Mereka diduga bersama-sama telah menerima sejumlah pihak, baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai bupati. Rita dan Koirudin diduga menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar 436 miliar rupiah. Mereka diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah dan uang ataupun dalam bentuk lainnya. Koirudin merupakan mantan anggota DPRD Kutai Kartanegara sekaligus salah satu anggota tim pemenangan Rita yang dikenal sebagai tim 11. Sebelumnya, Rita juga telah dieksekusi ke Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada 6 Juli 2018. Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar 110,7 miliar rupiah dan suap 6 miliar rupiah dari para pemohon izin dan rekanan proyek. Vonis terhadap Rita Widyasari dibacakan Ketua Majelis Hakim Sugianto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Rita divonis 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Rita terbukti menerima uang gratifikasi sebesar 110 miliar 720 juta rupiah lebih terkait perizinan proyek pada Dinas Pemkab Kukar. Rita disebutkan melakukan perbuatan itu bersama Komisaris PT Media Bangun bersama Hairudin yang divonis 8 tahun penjara.
diambil dengan suara penasihat hukum. Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada 2 orang terdakwa sekaligus, yakni Rita Widyasari dan orang kepercayaannya Hairudin. Bersama dengan Hairudin, Rita didakwa menerima gratifikasi senilai 469 miliar rupiah. Sementara dakwaan khusus Rita terkait penerimaan suap 6 miliar dari Heri Susanto Gun, Direktur PT Sawit Golden Prima. 131.64.406 tahun 2016, tanggal 10 Februari 2016 tentang pengangkatan Bupati Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Menerima gratifikasi, yaitu menerima uang yang seluruhnya sebesar 469 miliar 465.440.000 rupiah atau sekitar jumlah itu dari para pemohon perizinan dan para rekanan pelaksana proyek pada dinas-dinas pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Lojuanda Lesmana yang berhubungan dengan jabatannya. 1 orang tersangka dalam kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker yang terjadi pada 2012. Total 3 tersangka di kasus tersebut telah ditahan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menahan 1 orang tersangka dalam kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker yang terjadi pada 2012. Tersangka yang ditahan merupakan pihak swasta bernama Karunia. Kembali akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sebelumnya sudah kami sampaikan terkait dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dan sore hari ini kami akan mengumumkan nama-nama tersangka termasuk juga konstruksinya, karena tentu dari tim penyidik sudah menyatakan cukup dan kemudian melakukan penahanan terhadap para tersangka dimaksud. Total 3 tersangka di kasus tersebut telah ditahan. Sebelumnya, KPK telah memeriksa 2 tersangka kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker yang terjadi pada 2012. Keduanya langsung ditahan KPK. 2 orang tersebut adalah I. Nyoman Darmanta dan Reina Usman. Selain Reina Usman dan I. Nyoman Darmanta, KPK menjerat pihak swasta bernama Karunia sebagai tersangka kasus ini. I. Nyoman Darmanta adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker, sedangkan Reina Usman kapasitasnya sebagai mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Reina juga diketahui merupakan Wakil Ketua DPW PKB Bali. Namun, Ketua DPW PKB Bali Bambang Sutiono mengatakan Reina sudah tidak aktif lagi di Bali karena mendaftarkan sebagai caleg di Gorontalo. Meski begitu, Bambang mengatakan Reina masih menjabat Wakil Ketua DPW PKB Bali. Kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker terjadi pada 2012. Kasus itu lalu mulai masuk ke tahap penyelidikan sejak tahun lalu setelah KPK mendapat laporan dari masyarakat. Sejak Juli 2023, kasus ini lalu naik ke tingkat penyidikan. 3 orang lalu ditetapkan sebagai tersangka. Kasus dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah. KPK mengatakan sistem proteksi TKI tersebut tak berfungsi akibat korupsi.
sambil mundur. Mundur, woi. Benar Gus, kasih arahan dari Kak Usman Gus. Jong, sikat om dalam om. Jong, sikat om dalam om. Awas, sayang kacanya woi. Awas, sayang kacanya. Gak ada yang bantuin gue. Sebentar. Gus ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staf dirjen, dan salah seorang nggak tahu pengusaha atau apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus-kasus korupsi dan kita semua mendukung. Saya kira itu aja. Apa?
Saya nggak tahu, saya belum tahu. Caimin tadi yang disampaikan soalnya jadi baru deklarasi sebagai cawapres. Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Saya cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube kami Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.